Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini saya ngomong tentang hal yang ya sudah cukup lama menjadi bahan pikiran, bukan ya, bahan apa ya, kadang-kadang lewat terlintas di pikiran kita. Ini soal pemimpin nasional. Pemimpin nasional itu kan selama ini orang bilang selalu presidennya orang Jawa, selalu ini dikuasai Jawa gitu kan. Sebagai orang Jawa, apakah kita rela atau kita setuju misalnya pemimpin itu, presiden yang terpilih itu bukan dari etnis Jawa, gitu kan. Nah, bagi saudara-saudara yang ada di luar Jawa, saya pribadi sebagai orang Jawa, ini tidak mewakili etnis Jawa ya, tapi saya pribadi dan mungkin ya juga banyak yang sama dengan saya. Zaman sekarang itu orang Jawa itu sebenarnya tidak pernah mengharus-haruskan bahwa pemimpin negara ini harus berasal dari etnis Jawa ya. Tapi ya mungkin karena orang Jawa itu banyak, kemudian ketika pemilihan itu kadernya banyak dan yang memilih banyak. Tapi sesungguhnya kalau saya pribadi, orang dari suku manapun di Nusantara, suku Nusantara ya, suku asli Nusantara itu ya banyak ya, mulai dari Sumatera, Melayu, mungkin juga suku Kalimantan, Dayak, Bali, NTT, NTB, Papua, Sulawesi, Maluku dan sebagainya, Madura dan sebagainya. Kalau memang layak dan mempunyai kapasitas untuk menjadi presiden misalnya, insya Allah kami dukung ya. Kami orang Jawa itu sudah sebenarnya nggak mikir dari mana itu pemimpin, yang kami pikir adalah kita berharap pemimpin yang mempunyai kapasitas, bertindak adil dan membela rakyat itu. Buktinya kita juga pernah memiliki presiden dari tanah Sulawesi, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, itu presiden yang dari insinyur ya. Artinya wakil presiden sepertinya juga berkali-kali dari luar Jawa, itu tidak masalah menurut saya. Dan orang Jawa itu sebagai orang-orang generasi sekarang dipikir itu bukan itu lagi, bagaimana bisa kerja dengan lancar, mencari rezeki yang halal dengan mudah, aman, negara tidak saling terganggu, tempat kerja tidak saling mengganggu, kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik siapapun pemimpinnya. Nah, itu kalau menurut saya ya. Jadi saya misalnya ada orang luar Jawa misalnya pengen jadi presiden dan orangnya baik, insya Allah pasti kita dukung. Orang Jawa sudah hilang istilahnya keegoan, bukan hilang ya, sudah mengecilkan keegoan kesukuan. Maka di Jawa itu kan nggak ada marga, istilahnya ini ini ya hilang, maksudnya melebur. Yang disebut orang Jawa itu tindak tanduknya, perilakunya, budi pekertinya itu sopan, santun, menghormati orang tua, berkata lembut. Nah, itu yang ditanamkan. Anda yang bukan orang Jawa tapi punya perilaku yang seperti itu, orang Jawa menyebutnya Jawani. Jawani itu Jowo. Jowo itu berperilaku seperti filosofi Jawa tadi ya, sopan santun, lemah lembut, terus kemudian hormat gitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga siapapun pemimpinnya menurut saya sebagai bagian dari orang Jawa itu tidak masalah. Mau dari Sunda, apalagi saya juga hari-hari ini sangat ngefan banget sama Gubernur Jawa Barat. Saya kira Anda juga ngefan. Bayangkan seorang gubernur yang tidak canggung memegang cangkul, tidak canggung bersalaman dengan petani, tidak canggung turun ke sawah, tidak canggung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umum dikerjakan oleh rakyat kecil ya. Ngaduk semen, bayangkan ya, kemudian nyangkul dia dengan luas begitu ya. Ini kita sangat setuju, sangat hormat, sangat mengagumi, sangat mengidolakan pemimpin yang seperti itu. Dia jalan kaki, ngomong, kalau ketemu dengan rakyat yang ngomong bahasanya rakyat, termasuk berperilaku, ketemunya ibu-ibu ya bernada ibu-ibu, ketemunya anak-anak ya kayak anak-anak. Itu sosok yang benar-benar menurut saya istimewa. Dan yang paling saya selalu terngiang-ngiang itu adalah Jawa Barat itu pajak kendaraan bermotornya 8 triliun ya.
Kalau untuk membangun jalan provinsi di seluruh Jawa Barat selesai setahun. Setiap tahun 8 triliun. Jadi beliau benar-benar memanfaatkan anggaran itu untuk kepentingan rakyatnya. Dan hari ini nyata-nyata kelihatan hasilnya. Dan sangat dipuja-puja rakyatnya. Dan yang hebat lagi, saya membaca berita entah ini benar atau tidak, tapi menurut saya ini positif. Gara-gara KDM itu memanfaatkan uangnya untuk kepentingan rakyat, orang itu tiba-tiba banyak yang sadar diri membayar pajak, bayangkan. Jadi nggak usah dioprak-oprak bayar pajak, orang bijak taat pajak, ini tapi kemudian pajaknya tidak dikembalikan kepada masyarakat, akhirnya orang males bayar pajak. Tapi di Jawa Barat sempat ada informasi gara-gara masyarakat puas dengan kinerja gubernurnya, kemudian membangun jalan yang halus, ini terbukti nyata, membangun trotoar, membangun drainase yang kuat, bukan drainase yang tiap tahun rusak, bukan. Tapi drainase box culvert yang kuat, sehingga rakyatnya percaya dan sukarela membayar pajak. Coba begitu saudara-saudara. Kemudian saya kadang-kadang diam sambil mikir, kalau di Indonesia ada 10 gubernur kayak KDM gitu, betapa kerennya negara ini, betapa majunya. Karena dia itu tidak hanya membangun fisik tapi membangun mental masyarakat. Membangun mental masyarakat Jawa Barat untuk percaya diri, tidak kalah dengan provinsi lain. Dan itu luar biasa. Ini benar-benar seorang pemimpin yang tembus di hati rakyatnya. Ini yang akan kita harapkan terus-menerus ada pemimpin yang seperti itu. Karena kita kadang-kadang merasakan, meskipun orang itu terkenal, tapi tidak tembus, tindak tanduknya itu nggak tembus di hati. Tidak perlu saya sebut, Anda rasakan sendiri saja. Dia terkenal mungkin dan ini itu tidak perlu kita sebut, semua orang tahu. Tapi ketika dia mau menjadi seorang pemimpin itu nggak tembus di hati rakyatnya. Nah itu menurut saya kurang baik ya. Nah kurang baik. Nah kemudian bagi kita yang menjadi rakyat kecil, apa sih yang diharapkan dari rakyat kecil ya? Paling ya keadilan sosial. Kemudian bahwa rakyat kecil itu jangan hanya dimanfaatkan. Pemimpin itu jangan lupa rakyatnya, uangnya jangan dikorupsi. Saya yakin Indonesia itu kalau pejabatnya nggak korupsi itu sebenarnya negara ini makmur. Bayangkan, mereka hidup dari pajak rakyat. Sementara hasil tambang, hasil bumi, hasil ini nggak apa ya. Ya ternyata komposisi keuangan negara itu terbesar dari pajak, artinya dari rakyat. Yang dari sumber daya alam itu kayak apa ya? Kayak disembunyikan berapa sih sumbangannya untuk negara, ini seharusnya juga dibuka gitu. Tapi kan tidak, selama ini kan tidak ada. Yang ada dari pajak, tapi jalan rusak, nggak ada PJU-nya. Kalau malam tuh masih banyak di Indonesia itu. Ya, di Indonesia itu masih banyak jalan rusak, PJU-nya mati nggak dibenahi, kemudian drainasenya tersumbat, dibangun tahun ini, tahun depan rusak, tahun depan dibangun lagi, uang negara habis untuk yang gitu-gitu yang tidak mengandung unsur kemajuan ya. Cobalah bangun jalan tuh sekali yang kuat gitu ya, dicor kalau perlu, kemudian drainasenya yang box culvert yang tidak ambrol-ambrol untuk jangka puluhan tahun ke depan, sehingga uang negara itu bisa digunakan untuk program-program produktif yang lain. Nggak hanya untuk bangun gorong-gorong, bulan depan bangun drainase, besoknya jalannya aspalnya rusak, gitu-gitu terus tiap tahun. Coba Anda amati ya, Anda amati. Jalan aspal di daerah Anda itu kuat berapa bulan ya, berapa tahun begitu. Nah itu saudara-saudara sekedar omongan yang barangkali bisa jadi bahan diskusi. Kalau nggak menarik ya barangkali kita cari tema yang lain. Tapi menurut saya ini, karena ini selalu jadi pikiran saya. Dan setiap bangun itu biasanya akhir tahun pas hujan. Lah ngaspal jalan kok pas hujan. Ya karena sistem penganggaran, tapi kan ya pemerintah itu kan bisa membuat aturan toh, kok nggak belajar gitu loh. Ibaratnya kalau orang jatuh ke lubang 2 kali keledai itu adalah keledaitan, ini jatuh ke lubang berkali-kali bahkan menjatuhkan diri, itu namanya apa ya? Oke saudara-saudara, itu sedikit kegelisahan saya terhadap fenomena yang ada di sekitar kita, terhadap perhatian pemerintah kita kepada rakyat kecil ya. Menurut saya ini cukup cukup baik misalnya kalau
ide-ide itu diterapkan, dan kayaknya Pak KDM ini sudah sangat keren ya, sudah memulai. Dan semoga Jawa Barat menular ke Jawa Tengah, menular ke Jawa Timur, sehingga infrastruktur yang ada di masyarakat itu keren-keren dan awet-awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.